sejumlah wilayah termasuk arus lalu lintas di perkiraan arus balik Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan saya juga akan memastikan sendiri melalui layar CCTV yang berada di studio kami dan terpantau di sini memang masih cukup lengang ya di pagi hari. Tapi tadi malam ini kepadatan cukup panjang, bahkan di beberapa ruas tol Trans Jawa diberlakukan one way secara lokal. Dan di wilayah Cianjur dan sekitarnya, ini juga yang kita ingin tahu kondisi pagi hari ini. Sudah hadir di ujung telepon ada Kapolres Cianjur AKBP Dr. A. Alexander Yuriko Hadi. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Risti, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI Pro 3 Jakarta. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Selamat pagi Mbak Risti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, ini sangat ditunggu-tunggu nih, karena perkiraan meskipun operasi ketupat sudah tutup dari hari Rabu, tapi perkiraan arus balik ini kan masih terjadi sampai dengan esok. Nah, sejauh ini sejak kemarin kepadatan di sekitaran Cianjur seperti apa? Baik Mbak Risti dan para pendengar RRI Pro 3 Jakarta yang budiman, dapat saya informasikan atas pertanyaan Mbak Risti tadi paling tidak 3 hal. Yang pertama, terkait dengan betul Mbak Risti tadi sampaikan bahwa telah berakhir operasi kemanusiaan besar yang dilaksanakan oleh Polri yang dinamakan Operasi Ketupat Lodaya 2026. Akan tetapi pimpinan Polri memiliki kebijakan walaupun Operasi Ketupat Lodaya 2026 yang di Jawa Barat telah berakhir di Rabu kemarin, akan tetapi sampai dengan beberapa hari ke depan situasional. Karena betul kata Mbak Risti tadi bahwa arus balik sudah mulai tampak dengan kepadatan kendaraan bermotor, maka kemudian jajaran Polda Jawa Barat, Polres di Polda Jawa Barat termasuk Polres Cianjur yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Cianjur kemudian melaksanakan kegiatan yang disebut KRYD Mbak Risti. Kegiatan rutin yang ditingkatkan. Tiap hari insya Allah kami melakukan pengaturan lalu lintas, tapi karena untuk menghadapi arus balik, kegiatan tersebut kami tingkatkan 2 kali lipat. Dengan keadaan tersebut insya Allah kami bekerja sama sinergisitas dengan Polres lain jajaran Sukabumi Kota, Cimahi. Kalau di puncak maka kami akan berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Bogor. Insya Allah kami akan mengadakan upaya di jalan, apapun yang dilakukan, apapun yang perlu kami lakukan untuk tetap berputarnya roda kendaraan, baik bagi yang sedang melaksanakan arus balik maupun hal kedua yang sekarang kami antisipasi adalah justru makin maraknya masyarakat, dan kami bersyukur bahwa roda ekonomi berputar, yaitu masyarakat yang di 1 minggu ini akan memanfaatkan banyaknya objek wisata di seputaran puncak Cipanas untuk melaksanakan kegiatan rekreasional, baik yang bersifat kuliner, wisata alam maupun yang olahraga gitu, seperti taman bermain dan segala macam. Jadi insya Allah walaupun operasi ketupat lodaya 2026 berakhir, kegiatan rutin yang ditingkatkan kami tetap laksanakan. Artinya petugas yang diakomodir untuk tetap menjaga beberapa area tersebut ini adalah jatuhnya adalah masing-masing Polres sendiri atau bagaimana, Bapak? Jadi dapat kami laporkan kepada semua masyarakat bahwa jangan ragu. Di operasi ketupat lodaya kami menurunkan 80% petugas kami, pun sama dengan di kegiatan rutin yang ditingkatkan ini. Yang kami bicarakan tadi adalah kami bekerja sama dengan Polres Kabupaten Bogor karena mulainya rekayasa lalu lintas yang dapat kami lakukan mulai dari penundaan arus lalu lintas, pengalihan arus lalu lintas sampai dengan puncaknya jika nanti kepadatan kendaraan bermotor memang pada tingkat tertentu, kami akan melaksanakan one way. One way itu bisa dimulai dari Gadok di wilayah hukum Polres Kabupaten Cianjur atau bisa dimulai dari puncak pas wilayah hukum Polres Cianjur. Jadi sinergisitas antar intern kami tidak dapat kami lepaskan. Yang perlu kami beritahukan kepada masyarakat bahwa betul kata Mbak Risti tadi, insya Allah one way nanti mungkin akan dilaksanakan mulai dari Gadok sampai dengan Cianjur. Jam berapa Pak? Yang perlu kami jelaskan kepada masyarakat atas pertanyaan Mbak Risti, jam berapa nanti one way-nya? Mbak, rekan-rekan para pendengar RRI Pro 3 Jakarta yang budiman, akan kami laksanakan one way secara situasional. Karena kami juga melihat situasi di lapangan bagaimana padatnya arus lalu lintas. Apakah one way secara keseluruhan, ataukah one way yang seperti Mbak Risti bilang tadi, one way secara lokal. Pengumuman akan kami laksanakan melalui media sosial resmi, Instagram, Facebook, maupun TikTok dari Polres Kabupaten Cianjur maupun Polres
Bogor, termasuk kami akan beritakan. Terima kasih seperti Pro 3 RRI ini yang baik. telah memberikan waktu bagi kami untuk mengumumkan situasional, Mbak, untuk Bapak, one way-nya. Demikian, Mbak Risti. Untuk evaluasi sejauh ini meskipun belum berakhir sepenuhnya, ada kendala-kendala yang berarti mulai dari waktu mudik sampai dengan sekarang harus balik? Kami tidak menyebut sebagai kendala, tapi kami menyebutnya ini sebagai suatu dinamika. Kami dengan RRI Pro 3 ini, terima kasih sekali lagi, kami bermohon kepada masyarakat, Polres Cianjur atau Polri keseluruhan, personel kami tergelar semua di jalan. Kami mengorbankan waktu untuk tidak berkumpul di keluarga di hari yang sakral, di hari yang suci ini untuk masyarakat. Kami mohon kepada masyarakat untuk mohon berkenan patuhi apa yang kami perintahkan, apa yang kami sarankan. Insya Allah itu demi kelancaran masyarakat, demi kelancaran pemudik, demi kelancaran para penikmat pariwisata semua. Jadi kami tidak akan melakukan hal yang bersifat pribadi, kami akan melakukan kedinasan yang tujuannya adalah melayani masyarakat. Maka mohon patuhi petugas kami yang berada di lapangan. Jika alih arus, mohon berkenan dipatuhi. Jika one way menunggu arus yang ke atas atau ke bawah dari puncak, mohon dipatuhi. Karena ketidakpatuhan justru yang akan nanti menimbulkan yang sama-sama kita tidak mau, yaitu tidak berputarnya roda atau stuck, macet parah, macet total atau hal-hal itu. Ini kan biasanya kawasan Puncak, Cianjur, ini kan ramah dengan jalan tikus, jalan potong ataupun juga dan sebagainya nih. Nah, bagaimana nih penetapan-penetapan yang seperti ini? Karena kan bukan tidak mungkin ya ada masyarakat yang memanfaatkan ini sebagai momen-momen mencari tambahan pundi-pundi arus balik begitu dengan menjadi tour guide sesaat. Terima kasih, Mbak. Kami tidak boleh, tidak akan bisa melarang masyarakat untuk menambah pundi-pundi ekonomi karena sekali lagi Polri pun bertugas sekali lagi untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat untuk berputarnya roda ekonomi. Yang pasti kami mengingatkan jangan sampai upaya mencari tambahan pundi-pundi tersebut bersentuhan atau melanggar dengan hukum. Contoh, adanya pemerasan, adanya penipuan, adanya penyesatan. Itu yang tidak kami inginkan. Terlepas dari kemudian ada jalur alternatif, ada kemudian penawaran jasa masyarakat, selama itu dilaksanakan untuk saling menguntungkan, kami insya Allah justru akan mendukung karena biar roda perekonomian masyarakat. Tapi jika ada indikasi diperas, ada indikasi penipuan, ada indikasi hal yang lain melanggar tindak pidana, mohon maaf, maka oknum masyarakat tersebut akan berhadapan dengan Polri bukan sebagai pelindung pengayom pelayan tapi sebagai penegak hukum. Demikian, Mbak Disti. Baik, mungkin terakhir himbauan untuk masyarakat apa saja yang boleh disampaikan, lalu kemana kira-kira kalau misalnya ada aduan ataupun juga kondisi yang stuck parah untuk hari ini? Terima kasih, Mbak Risti. Ada dua hal. Yang pertama, berdasarkan riset, ini bukan Kapolres yang ngomong bahwa sebagian besar persentase terjadinya hal yang tidak diinginkan, yaitu kecelakaan lalu lintas muncul dari keadaan pribadi operator kendaraan bermotor atau supir atau driver. Maka mohon kenali keadaan diri, kesehatan, kemampuan, awareness. Insya Allah pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu, terutama di wilayah Kabupaten Cianjur, 25 titik tergelar. Upaya mendekatkan diri kami kepada masyarakat. Jangan ragu manfaatkan pos tersebut untuk istirahat, untuk sekedar meluruskan kaki, untuk melihat pemandangan, jangan terlalu dipaksa. Karena jangankan slip, micro slip saja sudah cukup untuk menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kami mohon kepada masyarakat sekali lagi, mohon patuhi apa yang kami sarankan, mohon patuhi apa yang kami arahkan, mohon patuhi apa yang kami perintahkan. Sekali lagi, semua yang kami lakukan, kami berpanas di pinggir jalan, kami berpeluh di pinggir jalan, semuanya untuk masyarakat. Jika tidak dipatuhi, maka kami yakini akan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Rugi waktu karena start, rugi uang dengan bensin karena kemacetan dan segala macam. Dua hal tersebut yang kami sampaikan kepada RRI Pro 3 yang budiman. Demikian, Mbak Disti. Terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan informasi. Selamat bertugas kembali dan jangan lupa kami juga standby bertugas terus nih, tidak kumpul keluarga hari raya. Kita ketemu lagi di jam yang nanti kami pantas memberikan pemberitahuan kepada masyarakat. Selamat pagi, salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Assalamualaikum Mbak Risti, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapolres Cianjur AKBP Dr. Alexander Yuriko Hadi. Dan seperti disampaikan bahwa akan diberlakukan one way secara lokal, namun memang ini situasional bergantung pada jumlah dan arus kendaraan.